Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Tanbihun ay hadza tanbihun. Ini adalah satu perhatian. Ini satu perhatian. Qala Syekhul Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad fi Risalatil Muawanah wa'lam anna man 'abada Allah bighairi ilmin kana ad-dararul 'aidu 'alaihi bisababi ibadatihi aktsara minan naf'il hasili lahu biha. Ketahuilah ulihmu. Ini perkataan Syekh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam risalah Muawanah. Wa'lam, ketahui, anna man 'abadallaha bighairi ilmin, bahwasanya orang yang beribadah kepada Allah dengan tidak punya ilmu. Puasa kada mengaji syarat rukunnya, pembatalnya, tapi umpat jua puasa kayak orang. Sembahyang kada tahu syaratnya, rukunnya, pembatalnya, sunat-sunatnya, makruh-makruhnya kada tahu, tapi umpat jua sembahyang macam orang. Naik haji kada tahu syarat rukunnya, adab-adabnya, umpat jua naik haji umrah kayak orang. Orang beribadah apapun dengan tidak punya ilmu, kana ad-dararul 'aidu 'alaihi bisababi ibadatihi, adalah mudarat, adalah bahaya yang kembali atasnya dengan sebab ibadah itu lebih banyak daripada manfaat yang hasil baginya dengan ibadah itu. Orang sembahyang tapi kada punya ilmu, lebih banyak bahaya daripada manfaatnya, lebih banyak mudarat dari manfaatnya. Orang kada berilmu naik haji, orang kada berilmu umrah, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, lebih banyak dosanya daripada pahalanya. Wa kam min 'abidin qad at'aba nafsahu bil ibadah wa huwa ma'a dhalika musirrun 'ala ma'siyatin yara annaha ta'atun aw annaha ghairu ma'siyah. Berapa banyak orang yang beribadah sungguh menyusahkan dirinya sendiri pada ibadah itu. Sungguh dia menyusahkan dirinya pada ibadah itu. Dan dia serta demikian mengekali atas satu maksiat yang dia sangka itu maksiat adalah taat, atau dia menyangka bahwa maksiat itu bukan maksiat. Jadi adalah hasilnya kadada. Orang lapar, susah beribadah, tapi dalam kehidupannya sehari-hari dia ada melakukan sesuatu maksiat nang dikiranya itu taat, atau dikiranya itu bukan maksiat. Karena kada punya ilmu digawinya. Padahalnya pak ibadah orangnya pak amal, lalu kada bermanfaat jadinya amalnya itu. Wa huwa ma'a dzalik musirrun, mengakali ala maksiatin, tas maksiat yara yang dia anggap annaha, bahwa maksiat itu taatun taat, aw annaha ghairu maksiat, atau dia anggap itu yang maksiat bukan maksiat karena kada punya ilmu. Wa qad haka Syekhul Arif billah Muhammad ibnu Arabi fi babil wasaya minal futuhat an rajulin min ahlil maghrib. Sungguh mengisahkan Syekh Al-Arif billah Muhammad ibnu Arabi dalam bab wasiat dari kitab Al-Futuhat. Beliau mengisahkan an rajulin min ahlil maghrib, ada seorang laki-laki dari warga Maroko. Maroko, Maghribi, Maroko.
annahu kana katsiral ijtihad fil ibadah, laki-laki orang Maghribi itu banyak beribadah. Sungguh adalah dia banyak sungguhnya pada ibadah. Wa annahu ishtara atana, dan dia membeli menukar himar bini. Himar itu artinya apa? Keledai kah? Nah, nukar keledai bini. Walam yasta'milha fi syai', dan dia kadang mempergunakan itu himar tadi, keledai tadi, pada sesuatu pekerjaan apapun. Keledai bisa untuk angkut barang, ibarat motor pickup. Nah, keledai. Unta itu truk. Biasa orang nukar himar untuk mengangkut barang. Ini kada disimpan dalam gudang. Fasa'alahu insanun an sababi imsakiha, menanya akan itu laki-laki yang ahli ibadah tadi oleh seseorang dari sebab kenapa ditahan itu himar bini, kenapa kada diangkutakan, disimpani aja himarnya itu, keledainya itu. Faqala, dia menjawab, ma umsikuha, aku tidak menahan kada menyimpan itu himar bini tadi, illa kecuali li uhassina biha farji, untuk aku pelihara dengannya kemaluanku. Jadi bila hendak kayak gini, anak bebini, himar bininya dipakai. Ada timbul syahwat, himar bini didatangi nang ditukar tadi. Pakana la ya'lam, dia kada tahu tahrima ityanil bahaim, dia kada tahu haram menyetubuhi binatang, kada tahu hukumnya. Dikiranya asa baik nih tuh kada bebini himar aja. Nah, karena kada punya ilmu, dia hanya belajar ilmu untuk ibadah, untuk sembahyang, untuk wudu, untuk zikir, tapi ilmu-ilmu yang lain kada belajar. Falamma arrafahu bitahrimih, manakala memberitahu seseorang tadi akan dia dengan haramnya yang demikian itu, baka bukaan syadida, akhirnya dia yang banyak ibadah tadi menangis tangisan yang bersangatan. Nah, intahatil hikayat bima'nahu. Nah, karena kada punya ilmu. Faman la yata'allamul ilma, barang siapa tidak belajar ilmu, la yata'attalahu ihkamul ibadah, tidak bisa diharapkan baginya memantapkan ibadah. Wal qiyamu bihuquqiha, dan kada bisa melaksanakan dengan hak-haknya ibadah. Walau anna rajulan abadallaha subhanahu wa ta'ala ibadata malaikatis samawati bighairi ilmin, jikalau ada seseorang yang beribadah kepada Allah seperti ibadahnya malaikat di langit, tapi bighairi ilmin, dia kada tahu, kada punya ilmu, kana minal khasirin, maka dia termasuk orang yang rugi. Dia bisa membaca Quran, tapi kada belajar tata cara membaca Quran. Baca Quran, kada tahu tajwidnya, kada tahu hurufnya, baca terus. Nah, banyak ruginya daripada manfaatnya. Jadi fa'alal insan, maka lazimlah atas seorang manusia ayyushammira, bahwa dia bersungguh-sungguh fi talabil ilm, pada menuntut ilmu. Wa yajtanibal kasal, dan menjauhi malas, wal malala, busan. Wa illa, jikalau dia malas, jikalau dia pembusan menuntut ilmu, bahwa bi khatarid dalal, maka dia berada dalam bahaya kesesatan. Dalam bahaya kesesatan. Fa innal jahla min aqbahil hisal, karena kejahil itu daripada paling jahat perkara-perkara. Qala Sayyiduna al-Imam Ali bin Muhammadin al-Habasyi radhiyallahu bih,
tanakkuru waqti awrasal huzna wal hamma wa kaifa wa ahlul waqti kad ahmadul ilma ajibtu liman bil jahli yarda wa rabbuhu atahu lahu min faidi ifdalihi bahma. Perubahan waktuku, perubahan waktu menimbulkan duka cita yang mendalam. Jadi aku yang biasa membaca ini jam ini, belajar ini jam ini, membaca wiritan itu jam itu, tiba-tiba ada masalah lalu terubah waktu-waktunya semuaan, itu membuat aku sedih. Wa kaifa, dan bagaimana, wa ahlul waqti, orang yang punya waktu, orang yang kada kesibukan, kad ahmadul ilma, dia mengusungkan ilmu. Aneh di situ, orang yang punya waktu banyak kosong, punya banyak waktu nang puang, tapi kadang menuntut ilmu. Ajibtu liman bil jahli yarda wa rabbuhu, aku heran daripada orang yang ridha dengan kejahilan. Hakun bungul artinya, aku aneh lawan orang nang hakun bungul, sedangkan Tuhan memberikan bagi dia dari limpahan karunia paham. Padahal orangnya hanya mengaji paham aja, jakanya turun ke pengajian mengerti aja, cuma kada. Aneh jasidin itu, orang nang hakun jadi bungul. Ajibtu liman bil jahli yarda wa rabbuhu ataha lahu min faidi ifdalihi fahma. Al-faslu tsani fi ma warada min al-ahadits an-nabawiyyah fi fadlil ilmi wa ahlihi wal hasi mendorong ala talabihi, atas menuntut ilmu. I'lam anna ad-din al-islamiyya, bahwa agama Islam qaimun, berdiri, ala asasil ilmi wal ma'rifah, atas dasar ilmu dan ma'rifah. Dalam Quran disebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam artinya apa? Ilmu. Annahu la ilaha illallah ma'rifatullah. Jadi Islam dasarnya itu ilmu dan ma'rifat. Fala yambaghi lil muslim, tidak boleh, tidak patut bagi orang Islam ayyakuna ba'ida, bahwa dia jauh an-nuril ilmi, daripada cahaya ilmu. Kada patut orang muslim itu jauh daripada cahaya ilmu. Balla buddha, bahkan tidak boleh tidak, ayyak tabisa, bahwa dia mengambil minal mirathin nabawi, daripada warisan nabi. Fa innal ulama, bahwa ulama itu warasatul anbiya, adalah pewaris para nabi. Fa'an Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dengannya itu baik, Allah pahamkan dia pada agama. Ini manusia dikehendaki Allah orang baik. Ini manusia dikehendaki Allah sebagai orang yang beruntung. Allah bukakan hatinya, Allah mudahkan langkahnya, Allah mudahkan pahamnya untuk mempaham agama. Itu tandanya. Allah menciptakan manusia, ada di jannah, ada di nar. Sudah dibagi oleh Allah. Ini manusia kujadikan ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Tanda-tanda orang yang diciptakan Allah untuk surga, alamatnya dibukakan Allah hatinya, dimudahkan Allah langkahnya, mempaham agama. Nah tandanya, kalau kita ketujuh menuntut ilmu, kita ketujuh mengetahui tentang pahaman agama macam apa, tanda bahwa kita min ahli sa'adah, ahli keberuntungan. Bila kita kada terbuka hati menuntut ilmu, kada hendak mempaham agama, tanda bahwa kita min ahli syaqawah, orang yang celaka, awin nar atau neraka. Wa qala alaihi salatullah wa salamuhu, bersabda Rasulullah, faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abid. Satu orang alim,
satu orang yang berilmu lebih sulit atas syaitan daripada menggoda 1000 orang ahli ibadah. Ini beribadah aja gawiannya. Ilmu yang dipelajarinya ilmu tentang sembahyang, tentang fardu sembahyang, rukunnya, syaratnya, wudu itu dipelajarinya. Beribadahnya sembahyang, ada tahu, ada mengaji ilmu-ilmu yang lain. Itu lebih mudah dari oleh syaitan menggoda 1000 orang dibanding satu orang nang alim. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu la an ajlisa sa'atan fa atafakkaha ahabbu ilayya min an uhiya lailatan ila sabah. Sungguh aku duduk sesaat. Sesaat itu apakah? Duduk. Aku gunakan untuk mempaham ilmu, mempaham agama. Lebih aku sukai kepadaku daripada aku menghidupkan semalaman suntuk sampai subuh. Kita belajaran mengenai ilmu agama sesaat, setengah jam kah, sejam kah, itu lebih ganal pahalanya daripada orang sembahyang sunat mulai imba isya sampai subuh. Kah ada sing ampi yang sembahyang yang sunat. Itu kelebihan yang diberikan Allah kepada ilmu. Mulai imba isya sampai subuh ada beperayan sembahyang walaupun sampai 1000 rakaat. Dalam hadis yang lain disebutkan macam itu. Lawan orang yang belajar agama Islam, mempaham agama Islam sesaat, pahalanya lebih besar itu. Walaupun ilmu itu belum kawa ia amalkan. Dalam hadis yang lain disebutkan amila bihi aw lam ya'mal, baik inya kawa mengamalkan ilmu itu atau kada kawa, kada jadi masalah. Cuma saat ini menuntut ilmu itu pahalanya lebih besar daripada orang nang beribadah semalaman suntuk tadi. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man bis samawati wa man fil ard hatta al hitanu fil ma. Barang siapa berjalan pada jalan yang menuntut dia pada jalan itu ilmu, mulai kampung, mulai rumah kita hendak ke majelis ilmu, Allah jalankan dengan dia jalan kepada surga. Maksudnya apa? Andai kata di perjalanan itu dia mati, masuk surga. Karena sama dihukumkan oleh Allah, ini jalan menuju surga. Dan bahwa orang yang berilmu sungguh memintakan ampun baginya orang-orang yang ada di langit dan orang-orang yang ada di bumi, sampai-sampai ikan di laut umpat memintakan ampun. Makanya ada istilah itu ittaqu zallatal alim, waspadai ulihmu, takuti ulihmu tergelincirnya orang yang punya ilmu. Takuti ulihmu tersalahnya orang yang punya ilmu. Artinya apa? Jangan dituruti dan jangan disambati. Kenapa? Karena orang yang punya ilmu itu seluruh makhluk di langit, di bumi, bahkan iwak di laut memintakan ampun kepadanya. Memang ada berilmu apa? Kalau ada khilaf itu hadis Rasulullah yang mengatakan ittaqu zallatal alim. Kalau ada perkataan Sayyidina Umar mungkin juga itu, bahwa takutilah ulihmu tergelincirnya orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu kada maksum, kada macam Rasulullah, kada mungkin berbuat dosa, mungkin berbuat dosa. Nah cuma kalau orang punya ilmu berbuat dosa jangan dituruti. Yang kedua jangan dicela. Kenapa?
karenanya sudah dimintakan ampun oleh seluruh makhluk yang ada dalam langit, bumi sampai iwak dalam laut. Nah kita menyambati maka siapa mintakan ampun. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man bis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fil ma. Wa fadlul alim 'alal 'abid, keutamaan orang yang berilmu atas orang yang hanya melulu beribadah, kafadlil qamar 'ala sa'il kawakib, seperti kelebihan bulan atas sekalian bintang. Wa innal ulama, bahwa ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Wa innal anbiya, bahwa para nabi lam yuwarrisu dinar wala dirhama, tidak mewariskan emas perak. Wa innama warrasul ilma, mereka hanya mewariskan ilmu. Paman akhadahu, siapa yang mengambil ilmu, akhadha bihazzin wafir, berarti dia mengambil dengan bagian yang sempurna daripada warisan Rasulullah, para nabi-nabi yang lainnya. Jadi orang yang menuntut ilmu, orang yang berjalan menuntut ilmu, itu malaikat meletakkan sayapnya. Maksudnya apa? Tadi kan malaikat sungguh meletakkan sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu, karena dia ridha, senang dengan apa yang dilakukan oleh orang yang menuntut ilmu itu. Maksudnya itu adalah wa qad ikhtulifa fi ma'na wad'il malaikati ajnihataha li talibil ilm, sungguh bermacam-macam pendapat pada arti meletakkan malaikat itu akan sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu. Faqila huwa kinayatun anit tawadhu lahu wal khusyu. Ada yang mengarti maksudnya itu adalah satu kinayah daripada tawadhu bagi orang yang menuntut ilmu dan khusyuk. Artinya malaikat pun tawadhu, malaikat pun khusyuk kepada orang yang menuntut ilmu. Wakila ada lagi mengatakan al-kaffi anit tayran lin nuzuli indahu wal huduri ma'ahu. Artinya adalah malaikat itu kada hakun terbang karena ingin duduk di sisi orang yang menuntut ilmu itu dan hadir bersamanya. Wakila dikatakan orang lagi at-tawqiri wa ta'zim lahu, artinya malaikat itu mengurak sayapnya, artinya menghormati, membesarkan bagi orang yang menuntut ilmu. Wakila dikatakan orang lagi pulang maknanya tahmiluhu alaiha, menanggung akan itu orang yang menuntut ilmu oleh malaikat, alaiha atas sayapnya, wa tu'inuhu dan membantu orang yang menuntut ilmu ala bulughi maqsidihi atas sampai tujuannya. Nah, jadi orang yang menuntut ilmu tuh mulai rumahnya berjalan ke tempatnya menuntut ilmu itu dibawa oleh malaikat. Nah, bukan hanya dikawal, dibawa, dianggung. Cuma kita kada melihat, kita kada mengetahui, kada merasa. Nah, bagi orang-orang yang dibukakan Allah mata hatinya mungkin bisa melihat. Wa yu'ayyidu hadzal ma'na al-akhir, memperkuat akan makna yang akhir tadi, mahukiya anis Syekh Ahmad bin Abil Ja'di rahimahullah, annahu lamma atahu Syekh, manakala datang kepada Ahmad oleh Syekh Abdullah Ba'abbad wa akhuhu dan saudaranya, akhadha Syekh Ahmad yatabarraku wa yatamassahu bi aqdamihima. Dikisahkan orang Syekh Ahmad. Syekh Ahmad ini didatangi oleh Syekh Abdullah dan saudaranya. Begitu Syekh Abdullah ini sampai ke rumah Syekh Ahmad tadi, Syekh Ahmad ini langsung mengambil berkah dengan nang berdoa ading nih, nang hanyar datang nih. Bahkan dia pusuti, dia sapui kedua kakinya.
Wa amarahuma dan sidin menyuruh nang berdua bading itu bi ayyadha aqdamahuma, bahwa meletakkan kedua kakinya ala udwin atas satu anggota min a'dha'ihi syarifah daripada anggota-anggota sidin yang mulia. Sini beti sikam na andak ka batang pahaku, beti sikam na sekong sini andak ka batang pahaku. Falamma qala lahu, manakala berkata keduanya bagi syekh tadi, lima taf'al zalik, kenapa pian lawan kami demikian, pian memusuhi betis kami, kenapa pian hendak minta anakakan betis kami di anakakan ke batang paha, kenapa? Wa nahnu ma'ataina ilaika, sedangkan kami tidak datang kepada engkau ini wahai guru illa linatabarraka bika, melainkan hendak mengambil berkah dengan engkau, kenapa terbalik ke ini? Wa nastabida min ulumik, hendak mengambil ilmu daripada engkau, wa akhlaqi, dan akhlak engkau. Faqala lahuma, berkata itu syekh beginang berdua bading tadi, ma fa'altu dzalik, aku tidak melakukan yang demikian, illa kecuali lamma ra'aitu, manakala aku melihat al malaikata, malaikat taprisu ajnihataha, meurakkan menghamparkan sayapnya lakuma bagi engkau berdua ini. Wa ra'aitukuma, aku melihat kalian berdua tad'ani, meletakkan alaiha, atas itu sayap malaikat, aqdamakuma, kaki-kaki engkau. Fa ahbabtu tabarruk, aku ingin mengambil berkah, waltimasa barakati, dan menyentuh barakah, mawadi'a, tempat-tempat, masatha, yang menyentuh akan tempat-tempat itu, ajnihatul malaikah, oleh sayap-sayapnya malaikat intah. Jadi ini guru si Ahmad, ini guru. Dia melihat ada muridnya hendak datang, hendak mengaji lawan sidin nih, melihat malaikat maurak sayapnya supaya dijalani oleh nang berdua ini. Nah begitu naik ke rumah, si tuan guru ini langsung memusuti ke batis nang murid ini, bahkan menandak ke anggota tubuh sidin. Jadi murid kenapa? Kami mengaji lawan pian, mengambil berkah lawan pian, karena aku melihat gisin bahwa waktu ikam datang kemari itu malaikat menghamparkan sayapnya dan ikam berjalan di atasnya. Aku ingin mengambil berkah, aku ingin menyentuh kaki yang bakas takana sayapnya malaikat itu. Nah itu intaha dzakara bin nahril mawrud. Wa amma ilhamul hayawanat bil istighfar lil alim faqila innaha khuliqat li masalihil ibad wa manafi'ihim, wal ulama humul ladzina yubayyinuna ma yahillu minha wa ma yahrum wa yusuna bil ihsani ilaihim wa nafi darari anha, afadahu Ibnu Jamaah fi tazkiratihi. Adapun diberi ilhamnya binatang-binatang memintakan ampun bagi orang lain, bagi orang alim. Orang alim dimintakan ampun oleh iwak, orang alim dimintakan ampun oleh ayam, orang alim dimintakan ampun oleh kambing. Kenapa binatang-binatang demikian mintakan ampun kepada Allah? Apa hubungannya? Nah dijawab itu karena bahwa binatang-binatang itu, iwak, kambing, sapi, itu diciptakan untuk kemaslahatan hamba-hamba dan manfaat hamba-hamba. Sedangkan ulama, merekalah yang menerangkan yang halal daripada binatang dan yang haram. Dan para ulama lah yang menyampaikan pesan dengan berbuat baik kepada binatang dan jangan menyakiti dengan binatang. Nah, ulama ini ceramah di mana-mana aja, jangan berbuat jahat lawan binatang. Kalau menyembelih landap-landap ladingnya supaya jangan sakit. Nah, itu hubungannya. Jadi binatang pun sayang dengan orang yang berilmu karena mereka berbuat baik kepada binatang tadi. Dalam kitab fikih kita diajarkan kayak apa cara menyembelih. Cara menyembelih diajarkan yang seinting-intingnya sakit bagi binatang itu. Ladingnya harus tajam supaya jangan terasa. Dan kalau ayam itu beranak, jangan menyembelih di hadapan anaknya. Nah itu fatwa ulama. Lalu binatang-binatang pun sayang kepada orang berilmu ini. Akhirnya mereka mintakan ampun kepada Allah kepada orang yang berilmu.
Faqad su'ila al-Habib Aidarus ibn Umar al-Habashi nafa'allahu bih ayyu syai'in minal intifa'il hasil lil haitan minal alim hatta astaghfarat lahu. Apa juga sesuatu dari manfaat yang hasil bagi ikan daripada orang alim sehingga si ikan itu memintakan ampun bagi orang alim. Apa hubungannya orang alim ini iwak memintakan ampun? Manfaat apa yang diterima oleh iwak daripada orang alim ini? Pak Ajaba, beliau menjawab, innal alima idza amila bi ilmihi. Orang alim itu bila mengamalkan dengan ilmunya, wa 'allaman nasal ilma, mengajarkan kepada manusia akan ilmu, wa amarahum, dia suruh manusia bil khair dengan kebaikan, wa tamaru, dan mereka melaksanakan, wa nahahum anisar, dia melarang mereka daripada kejahatan, wa zajaru, dan mereka berhenti dari kejahatan, radhiyallahu anil ibad, maka Allah ridha daripada hamba. Wa anzalar rahmah, Allah turunkan rahmat bi barakati ta'ah, dengan berkah taat. Wal gaisa, Allah turunkan hujan, yang tapi'u bihi kullu syai, yang mengambil manfaat dengan hujan itu tiap-tiap sesuatu, minal hayawan, daripada iwak, binatang-binatang, hatta samak fil bahar, sampai iwak di laut. Orang alim nih, orang yang punya ilmu, kalau dia mengamalkan ilmunya, dia mengajarkan kepada manusia ilmu, manusia yang diajarkannya mengamalkan ilmu juga, rahmat Allah turun. Rahmat turun, samuan tompat nyaman, iwak kambing samuan tompat nyaman. Coba kalau bala turun, banjir, kayak apa kambing, kayak apa ayam, terabangan kada karuaninya. Nah, karena rahmat Allah turun, binatang samuan jadi nyaman. Nah, akhirnya dengan jasa itulah binatang pun mendoakan kepada orang alim agar selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min barakatil ilmi, ini barakah ilmu, wa da'watil alim, dan dakwahnya orang berilmu ilaih kepada ilmu. Wa kadzalikal alim, demikian pula orang yang berilmu, ya'muru bil ihsan, dia menyuruh berbuat baik, ilal hayawan, kepada binatang, fi sairi ahwalih, pada sekalian keadaannya, hatta fi dzabhihi, pada menyembelihnya, fi mayuzbahu, pada binatang yang disembelih, wa fi qatlihi haitsu jaza qatluhu, dan pada membunuhnya sekira-kira boleh membunuhnya. Ada binatang yang disuruh membunuh, membunuhnya pun baik-baik, jangan dicancang-cancang awak binatang. Nah, itu disampaikan oleh orang yang berilmu kepada manusia. Wa yanha, dia melarang, anil muslah bihi, daripada mencancang dengan binatang. Cacak disuruh keluar kita memati, tapi supaya sekali katik mati. Amunnya gugur dipukuli behimat, nah itu kada boleh, menyakitinya, apalagi sampai dicancang-cancang awaknya. Fabana bidzalik, maka jelas dengan demikian, wajhu kauni kulli syai, keadaan tiap-tiap sesuatu, yastaghfiru, memintakan ampun, lil alim, bagi orang alim, hatta hitanul bahar, sampai-sampai iwak di laut pun memintakan ampun. Karena itu intaha min nahril mawrud. Qultu wastighfaru hitanil bahri lil alim yakunu bi hayatihi wa ba'da mamatihi ila yaumil qiyamah. Iwak-iwak itu, binatang-binatang tadi, memintakan ampun bagi orang yang berilmu, baik orang berilmu itu masih hidup atau sampai mati, sampai hari kiamat. Li'annal ilma, karena ilmu, yuntafa'u bihi, diambil manfaat dengannya, ba'da mautil alim, sesudah matinya orang yang berilmu, ila yaumil qiyamah, pada sampai hari kiamat. Nah, wa fi hadza dalilun, pada ini dalil ala syarafil ilm, mulianya itu ilmu, bukan main itu ilmu. Ilmu sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan main mulianya. Wa taqaddumi ahlihi, dan terkemuka orang-orang yang punya ilmu itu. Wa anna man utiyahu, siapa yang diberi Allah ilmu, faqad utiya fadlan azima, dia diberi anugerah yang sangat besar. Wa yu'ayyidu dzalika qauluhu,
memperkuat akan yang demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama warathatul anbiya wa yuhibbuhum ahlus sama wa tastaghfiru lahumul hitanu fil bahri ila yaumil qiyamah. Memintakan ampun akan itu orang yang berilmu oleh iwak-iwak di laut sampai hari kiamat. Wa an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma, belajarlah kamu ilmu. Belajar ilmu. Belajar ilmu ini diutamakan daripada pekerjaan-pekerjaan lainnya. Karena pekerjaan lain itu kayak apa ya, kawaji digawi kaina. Kalau menuntut ilmu ini sangat ditentukan oleh masa muda. Masa muda pahapalan, pemahaman, kesibukan kada banyak. Kalau gawian-gawian lain sudah tua belajar kada apa-apa. Betukang sudah umur 40 tahun belajar kada jadi masalah, kawah aja. Belajar nyupir umur 60 tahun kawah aja. Belajar behuma umur 50 tahun kawah aja. Coba kita seripan umur 60 tahun belajar kayak apa? Jurumiyah umur 60 tahun lah belajar kada kawah lagi. Jadi urusan dunia ini kawah aja muntuha kena belajar. Urusan agama ilmu natu kada kawah. Sudah tuha yang pentingnya aja lagi. Ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillah khasyatun, karena belajar ilmu karena Allah membuahkan khasyah, takut lawan Allah. Kalau kada berilmu kada ada harapan bisa takut lawan Allah. Kada takut lawan Allah karena kada punya ilmu. Wa talabahu ibadatun, menuntut ilmu itu ibadah. Wa mudzakaratahu tasbihun, mudzakarah kumpulan. Mudzakarah saling mengingatkan mengenai ilmu. Tasbihun samaan bertasbih. Wal bahsa anhu jihadun, membahas daripada ilmu jihad. Wa bazlahu, memberikan ilmu li ahlihi, bagi ahlinya, qurbatun ibadah. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu, mengajarkan ilmu bagi orang yang kada punya ilmu, sadaqatun, sedekah. Li'annahu ilmu ma'alimul halal, tempat mengetahui yang halal wal haram. Wa manaru subuli ahlil jannah, menara jalan ahli surga. Wa huwal anisu fil wahsyah, ilmu merupakan penghibur di waktu gelisah. Wa sahib fil ghurbah, ilmu merupakan kawan di waktu terasing. Wal muhadditsu bil khalwah, ilmu merupakan muhaddis, guru di tempat yang sunyi. Wad dalil, petunjuk ala sarra wad dharra, atas keadaan senang dan susah. Wasilah 'alal a'da, ilmu merupakan senjata atas musuh. Wazainu ani indal akhillah, ilmu merupakan perhiasan di sisi kawan-kawan. Yarfa'ullahu bihi aqwaman bayaj'aluhum bil bahri qadatan, mengangkat Allah dengan ilmu itu beberapa kaum, Allah jadikan mereka itu pada kebaikan, pemimpin, imam-imam, tuqtafa asaruhum, yang diikut jejak mereka. Wa yuqtada bi af'alihim, diikut dengan perbuatan mereka. Wa yuntaha ila ra'yihim, disudahi kepada pemikiran mereka. Wa taraghabul malaikatu bi khullatihim, dan senang malaikat pada bersahabat dengan mereka. Wa bi ajnihatiha, dengan sayapnya malaikat, tamsahuhum, memusuti lawan orang yang menuntut ilmu. Wa yastaghfira lahum, memintakan ampun bagi mereka orang yang menuntut ilmu. Kullu ratbin, tiap-tiap yang basah, wa yabisin, dan yang kering. Wa hitanul bahri, iwak-iwak di laut. Wa hawamuhu, binatang-binatang laut lainnya. Wa sibaul barri, binatang buas di darat. Wa an'amuhu, dan ternak-ternak di darat. Li'annal ilma, karena ilmu hayatul qulub minal jahli, ilmu itu adalah kehidupan hati dari kejahilan. Wa misbahul absar fi zulam, pelita mata pada kegelapan.
Yablughul abdu bil ilmi, sampailah seorang hamba dengan ilmunya manazilul akhyar, ke tempat orang-orang pilihan. Wad darajatil ula, derajat yang tinggi fid dunya wal akhirah. At-tafakkur fihi ya'dilu siyam, berpikir pada ilmu sama puasa pahalanya. Artinya ngalih pahamannya, pikirakan apa kira-kira bacaannya ini, apa pahamannya, pikirakan berpahala saman pahala puasa, haus lapar seharianan. Wa mudarasatuhu, mendaras ilmu, ta'lilul qiyam, sama lawan orang sembahyang malam di rumah sorangan membacai kitab nang Melayu kah barang aja, nang Latin kah asa ilmu agama nang bujur jalan nang lurus, bacai didarasi itu sama aja, bangun malam pahalanya kan sembahyang jungkang ruwat sama aja kadang-kala. Bihi tusalul arham, dengan ilmu orang bisa silaturahim. Wabihi, dengan ilmu yu'raful halal minal haram, dikenal halal haram. Wa huwa ilmu imamul amal, imamnya amal. Wal amalu tabi'uhu, amal mengikuti ilmu. Nah ini yang paling akhir ini, yulhamuhus su'ada wa yuhramuhul asqiya. Ini sini intinya, diberi ilham akan ilmu itu orang-orang yang beruntung, dan dicegah akan ilmu-ilmu itu orang yang celaka. Orang nang matinya bakal masuk neraka kada tergerak hatinya untuk membaca ilmu, kada tergerak hatinya mendengari majelis ilmu, kada tergerak hatinya bertakun ilmu. Itu tandanya sudah orang ini askia. Tapi kalau suka bertakun ilmu, suka bertakun ilmu agama, suka mendatangi majelis ta'lim, suka mendaras kitab-kitab agama, alamat sudah ini orang suada, beruntung. Yulhamuhus suada, ini hadis Rasulullah nih. Nah, diberikan ilham kepada ilmu-ilmu itu orang yang beruntung. Wa yuhramuhul asqiya, dan dicegah akan ilmu itu orang-orang yang celaka. Ingat situ, wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala hadratun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم، اللهم صل على محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الوقت الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد في النبيين، اللهم صل على سيدنا محمد في النبي المرسلين، اللهم صل على سيدنا محمد في النبي الأمرين برحمتك يا محمد يا الله الكريم استجب لكم أن يا الله في هذه المجلس بالتكاكع بالبركة بجد المحبين أستاذنا بأولادنا ومشايخنا وأخواتي وعملنا ونادية الاعتقاد برحمتك يا محمين يا الله بك رحمن الرحمن الرحيم يا الله يا رحمن الرحيم بك السلام بك يا رسول الله أنت الرحمن اهتدنا برحمتك وسهل مكان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنافقة الله السلام بك يا رسول الله وقتنا العيون صلى الله عليه وسلم وسلم جيب الإسلام الزاهد في بعدك برحمتك يا محمين أعوذ بالله السلام عليكم اللهم صل على الأنوار وسل الأسرار وطريق الأخيار ومن تحيب الياسر سيدنا مولانا محمد المغفار والأطهار والأطهار الأحياء عدد العلم لا يقول عليه اللهم صل على الأنوار وسل الأسرار وطريق الأحيار ومن تحيب الياسر سيدنا مولانا محمد المغفار والأطهار الأحياء عدد العلم لا يقول عليه اللهم صل على الأنوار وسل الأسرار وطريق الأحيار ومن تحيب الياسر سيدنا مولانا محمد المغفار والأطهار الأحياء عدد العلم لا يقول عليه ربنا إننا سمعنا ما تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا إننا ما تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا كلنا من الحاسدين اللهم وفيت أمتي سيدنا محمد واستر أمتي سيدنا محمد وارح أمتي سيدنا محمد وارحم أمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الحسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على هدي سيدنا مولانا محمد لسيد الإسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رجل شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى